Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa soal mengenai materi matematika kelas 8, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan barisan geometri adalah A13579 dan seterusnya, B2468810 dan seterusnya, C2481632 dan seterusnya, atau D3691215 dan seterusnya. Jadi soal nomor 1 ini adalah soal pilihan ganda ya. Kita disuruh menentukan mana barisan yang termasuk barisan geometri. Ingat, untuk menentukan suatu barisan termasuk barisan geometri atau bukan, kita harus menentukan dulu nilai rasionya. Jika nilai rasionya sama, berarti termasuk barisan geometri. Lalu bagaimana cara menentukan rasio? Ingat, rasio itu sama dengan suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Kita coba cek rasio untuk pilihan yang A dulu ya. Suku kedua dibagi dengan suku pertama atau 3 dibagi 1 adalah 3. 5 dibagi 3 itu sekitar 1,6. Perhatikan di sini rasionya tidak sama atau berbeda. Berarti pilihan yang A atau barisan yang A tidak termasuk barisan geometri. Jelas ya? Kita coba untuk pilihan yang B. 4 dibagi 2 adalah 2. 6 dibagi 4 ini adalah 3/2 atau 1,5. Rasionya juga tidak sama. Berarti barisan yang B ini bukan termasuk barisan geometri. Kita coba yang C ya. 4 dibagi 2 adalah 2. 8 dibagi 4, 2. 16 dibagi 8, 2. 32 dibagi 16 juga 2. Perhatikan rasionya tetap atau sama. Berarti barisan yang C ini termasuk barisan geometri. Maka pilihan atau jawaban untuk soal nomor 1 adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui barisan geometri negatif 192, 96, negatif 48, 24, dan seterusnya. Tentukan A suku ke-8, B jumlah 5 suku pertama. Oke, kita tulis ulang barisan geometrinya dulu ya. Negatif 192, 96, negatif 48, 24, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan nilai A dan R atau rasionya. Ingat, A adalah suku pertama, berarti negatif 192, sedangkan R adalah rasio. Kita pilih angka yang kecil saja ya untuk menentukan rasionya, yaitu suku keempat dibagi dengan suku ketiga, atau 24 dibagi negatif 48, maka ini sama dengan negatif 1/2. Kemudian perhatikan, untuk yang A yang ditanyakan adalah suku ke-8 atau U8. Untuk menentukan nilai suku ke-8, berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus suku ke N untuk barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, tinggal kita masukkan datanya ya. Berarti UN kita ganti U8. Jadi N-nya sama dengan 8 ya. Kemudian A-nya adalah negatif 192 dikali R. R-nya adalah negatif 1/2. Nah, R-nya dipangkatkan dengan N dikurang 1. N-nya 8, 8 dikurang 1 adalah 7. Berarti negatif setengah pangkat 7. Sama dengan negatif 192 dikali negatif 1/2 pangkat 7 berpangkat bilangan ganjil. Ingat, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka nanti hasilnya akan negatif. Ya. Jadi kalau dia berpangkat bilangan genap, hasilnya akan positif. Oke, di sini berpangkat ganjil berarti negatif. 1 pangkat 7 adalah 1 per 2 dipangkatkan dengan 7 adalah 128. Ini kita pakaikan kurung ya, karena dia bilangan negatif. Jadi negatif 192
dikali negatif 1 per 128. Kita sederhanakan dulu. Negatif 192 dengan 128 sama-sama kita bagi 64. Ini dibagi 64 hasilnya 3. 128 dibagi 64 adalah 2. Jadi sama dengan negatif 3 dikali negatif 1 per 2. Negatif dikali negatif adalah positif. 3 dikali 1 per 2 adalah 3 per 2. Jadi suku ke-8 untuk barisan geometri ini adalah 3 per 2. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B, yaitu jumlah 5 suku pertama. Berarti yang ditanyakan adalah S5. Nah, untuk menentukan S5 atau jumlah 5 suku pertama, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus Sn untuk barisan geometri. Karena rasionya negatif 1 per 2, berarti rumus Sn-nya adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Kita masukkan datanya. Sn, N-nya kita ganti 5 jadinya S5 sama dengan A-nya negatif 192 dikali 1 dikurang R-nya adalah negatif 1 per 2. R-nya dipangkatkan dengan N berarti dipangkatkan dengan 5 per 1 dikurang negatif 1 per 2. Sama dengan negatif 192 dikali 1 dikurang negatif 1 per 2 pangkat 5 adalah negatif 1 per 32 per 1 dikurang negatif setengah. Negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Adalah 1 setengah atau 3 per 2. Sama dengan negatif 192 dikali 1 dikurang negatif 1 per 32. Negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi 1 ditambah 1 per 32 adalah 33 per 32. Dikali, nah ini pernya kita ubah menjadi kali ya. Syaratnya pecahan yang di bawah atau sebagai penyebut ini kita balik menjadi 2 per 3. Kita sederhanakan, 2 dan 32, ini jadi 16, sama-sama dibagi 2 ya, ini jadi 1. Kemudian 33 dan 3 sama-sama dibagi 3, ini jadi 1, ini jadi 11. Lalu, negatif 132 dan 16 juga kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 16, hasilnya adalah negatif 12. Berarti, di sini 1 ya. Berarti negatif 12 dikali 11 dikali 1 itu sama dengan negatif 132. Oke, jadi jumlah 5 suku pertama untuk barisan geometri ini adalah negatif 132. Jelas ya? Kita lanjut ke contoh atau ke soal yang ketiga. Diketahui suatu barisan bilangan 12, 6, 3, 3 per 2 dan seterusnya. Rumus ke N atau suku ke N barisan tersebut adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah rumus suku ke N atau UN-nya ya. Kita tulis dulu barisannya ya. 12, 6, 3, 3 per 2. Kemudian kita lihat rasionya. 6 dibagi 12 adalah 1 per 2. 3 dibagi 6 adalah 1 per 2. Rasionya tetap atau sama. Berarti ini adalah barisan geometri. Karena ini barisan geometri, maka kita tentukan dulu nilai A-nya, yaitu suku pertama atau 12. Kemudian rasionya, tadi sudah kita cari ya, yaitu 1 per 2. Lalu, untuk menentukan rumus suku ke N-nya, tinggal kita masukkan ke rumus suku ke N untuk barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kemudian kita ganti atau kita masukkan data yang diketahui, yaitu UN sama dengan A-nya kita ganti 12, R-nya kita ganti 1 per 2, kemudian 1 per 2-nya dipangkatkan N dikurang 1. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi, rumus suku ke N untuk barisan
12, 6, 3, 3 per 2 dan seterusnya adalah 12 dikali 1 per 2 pangkat N dikurang 1. Oke, jelas ya? Jadi untuk menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri, kita tinggal mengganti nilai A dan nilai R berdasarkan barisan geometri tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui suatu barisan geometri mempunyai U4 sama dengan 40 dan U6 sama dengan 160. Suku ke-10 barisan tersebut adalah, kita buat yang diketahuinya, yaitu suku ke-4 atau U4 sama dengan 40 dan suku ke-6 atau U6 sama dengan 160. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-10 atau U10. Nah, untuk menentukan suku ke-10 atau U10, kita tidak harus menggunakan rumus suku ke N ya, jika bentuk soalnya seperti ini. Jadi, caranya adalah kita tentukan rasionya dulu. Perhatikan, untuk menentukan rasio, kita buat perbandingan antara suku yang lebih besar, urutannya ya, suku urutan yang besar per suku urutan kecil. Berarti U6 per U4 sama dengan U6-nya adalah 160, U4-nya adalah 40. Lalu kita tentukan rasionya, jadi caranya R sama dengan urutan suku yang besar 6 dikurang urutan suku yang kecil 4. Dipangkatkan ya, jadi R pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 160 dibagi 40 adalah 4. Berikutnya, R pangkat 6 dikurang 4 itu sama dengan R pangkat 2. Kemudian 4-nya ini kita ubah. Berapa pangkat 2 yang menghasilkan 4? Yaitu 2 pangkat 2. Berarti R-nya sama dengan 2. Oke, setelah kita memperoleh rasio atau R, barulah kita mencari suku ke-10-nya atau U10. Caranya, kita pilih suku yang sudah diketahui yang paling dekat dengan U10. Berarti U6 ya. Oke, U6 dikali dengan R pangkat dari 6 ke 10 itu selisihnya adalah 4 ya. Jaraknya adalah 4, berarti pangkat 4. Kita masukkan datanya. U6-nya sudah diketahui yaitu 160 dikali R, R-nya adalah 2 pangkat 4. Sama dengan 160 dikali 2 pangkat 4 adalah 16. 160 dikali 16 adalah 2560. Oke, jadi U10 atau suku ke-10 dari barisan yang dimaksud adalah 2560. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian, sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 2 cm dan tali terpanjang 486 cm, maka panjang tali mula-mula adalah, ini adalah soal penerapan ya. Perhatikan, seutas tali dipotong menjadi 6 bagian, berarti ada 6 potongan ya, sehingga membentuk barisan geometri. Nah, potongan pertamanya kita misalkan U1, potongan keduanya kita misalkan U2, U3 potongan ketiga, U4 potongan keempat, U5 potongan kelima, dan U6 potongan keenam. Jadi membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 2 cm, terpendeknya berarti adalah U1, yaitu 2 cm. Dan terpanjangnya, tali terpanjangnya 486 cm, tali terpanjang berarti potongan yang ke-6 ya, atau U6, 486 cm. Maka panjang tali mula-mula adalah, berarti yang ditanya deret atau jumlah 6 suku pertama. Nah, nanti ini kita tinggal jumlahkan saja jika diketahui U1 sampai U6-nya. Tapi karena tidak diketahui, maka untuk mencari deret dari suku-suku ini, kita gunakan
rumus atau cara seperti soal sebelumnya. Yaitu, kita cari dulu nilai R-nya dengan membuat perbandingan suku ke-6 per suku ke-1 sama dengan 486 per 2. Kemudian R pangkat urutan terbesar yaitu 6 dikurang urutan yang kecil yaitu 1 sama dengan 486 dibagi 2 adalah 243. Kemudian R pangkat 5 sama dengan 243. Lalu kita cari berapa pangkat 5 yang menghasilkan 243, yaitu 3 pangkat 5. Berarti R-nya sama dengan 3. Nilai R-nya sudah diperoleh, berarti kita sekarang tinggal mencari deret atau S6-nya ya. Nah, untuk mencari S6, karena R-nya sama dengan 3, maka rumus Sn yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Tinggal kita masukkan datanya. N-nya adalah 6, berarti S6 sama dengan A ini suku pertama. Suku pertama tadi diketahui ya, yaitu 2 cm, berarti 2 dikali R-nya 3, pangkat N-nya adalah 6, dikurang 1, per R, yaitu 3 dikurang 1. Sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6 adalah 729, dikurang 1, per 3 dikurang 1 adalah 2. 2 per 2, 1 atau habis ya, bisa kita coret. Berarti sisanya 729 dikurang 1 atau sama dengan 728. Jadi, panjang tali mula-mula adalah 728 cm. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.